Gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Bang, kira-kira DC datang ke rumah setelah kita telat berapa bulan bang, baru DC datang. Nah, jadi di video ini saya akan menginformasikan tentang DC datang ke rumah misalkan teman-teman gagal bayar. Nah, jadi kita bahas DC datang ke rumah setelah kita telat bayar ataupun gagal bayar berapa bulan baru DC datang ke rumah bang. Nah, simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi kredit pintar. Jadi banyak sekali teman-teman di luar sana yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Yang dipikirkan itu DC lapangan ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang aplikasi kredit pintar yang telat bayar ataupun gagal bayar. Seperti apa sih resiko misalkan kita telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Karena aplikasi kredit pintar ini memang ada DC-nya teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Oke, seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk tagihan saya di aplikasi kredit pintar. Oke, nah di sini teman-teman ya, di sini sudah saya buka untuk aplikasi kredit pintar. Untuk aplikasi kredit pintar ini sudah legal teman-teman ya. Jadi aplikasi kredit pintar ini bukan pinjaman online ilegal, tapi legal teman-teman ya. Jadi sudah resmi OJK ya. Misalkan teman-teman telat bayar ya di aplikasi kredit pintar ya, ini sudah pasti ya resiko yang pertama itu BI checking. Misalkan kalian memang tidak bayar sama sekali ya, sekitar lebih dari 3 bulan atau 4 bulan itu sudah BI checking teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu ya untuk pengalaman saya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka tagihan ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, untuk nominal tagihan lumayan besar teman-teman ya, di 6 juta sekian. Jadi untuk aplikasi kredit pintar yang saya alami ini 6 juta ya, tidak dibayar sampai sekarang. Ini sudah lewat ya, teman-teman bisa lihat untuk cicilan yang pertama ini 360 hari. Jadi sekitar berapa ini, 10 bulan ya, 9 10 udah 1 tahun teman-teman ya. Jadi sudah 1 tahun teman-teman, lebih ya. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini sudah 1 tahun tidak dibayar. Nah, resikonya seperti apa bang kalau kita nggak bayar di aplikasi kredit pintar? Oke, di sini saya akan menjelaskan karena masih banyak sih teman-teman kita di luar sana yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, itu takut dan panik ya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk tagihan ya, cicilan awal di sini 2.341.000 sekian. Nah, terlambat 365 hari ya. Kemudian yang kedua, cicilan yang kedua keterlambatan 363 hari ya, RP 3.700 sekian. Jadi nominal keseluruhan itu 6 juta. Jadi ini sudah stop di angka 6 juta untuk tagihan. Bang, resikonya seperti apa bang? Apakah abang sudah pernah didatangi DC kredit pintar ya sejauh ini? Ya, nah di sini saya akan menjelaskan. Sejauh keterlambatan 1 tahun lebih ini tidak ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Oke.
Ya, kok bisa Bang? Ya bisa sih, karena aplikasi kredit pintar ini misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar, ya dimanapun kalian berada itu tidak wajib kalian didatangi DC-nya. Cuman beberapa orang aja yang didatangi DC kredit pintar ya. Meskipun daerah Jawa Barat itu banyak yang gagal, tapi cuman beberapa aja yang didatangi. Abang kok tahu ya, daerah Jawa Barat kan daerah Jabodetabek ya, ya Jabodetabek. Kenapa kok nggak didatangi? Kok abang tahu daerah sana ada yang didatangi, ada yang enggak? Iya, karena banyak sebagian dari teman-teman subscriber saya yang sering sharing sama saya itu gagal bayar di aplikasi kredit pintar, itu tidak didatangi DC. Bahkan kalau teman-teman yang didatangi DC, sebagian subscriber itu kirim video ke saya, Bang ini gimana Bang, saya didatangi ini, apakah DC kredit pintar misalkan datang ini akan datang lagi atau gimana. Jadi saya kasih tips-tipsnya biar nggak didatangi lagi ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Cara menghadapi DC misalkan didatangi seperti itu saya infokan. Misalkan teman-teman subscriber saya itu sudah sharing sama saya, jadi saya infokan seperti ini cara menghadapinya. Misalkan kalian gak ada dana seperti ini, itu kayak gitu loh istilahnya, menguatkan mental gitu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini sendiri, meskipun daerah Jawa Barat itu banyak yang gagal bayar tapi tidak didatangi DC, cuman beberapa orang yang didatangi, nggak tahu kenapa ya, mungkin dia punya takdir ya didatangi DC ya. Jadi buat teman-teman, saran saya misalkan teman-teman gagal ya di aplikasi kredit pintar, jangan kalian memikirkan DC ya, gagal bayar aduh gimana DC datang nanti. Soalnya teman-teman kebanyakan itu memikirkan DC, kemudian ada WA ya, telat 1 minggu 2 minggu kemudian dapat WA ya, dapat telepon DC mau datang, ataupun SMS, ataupun dikirim foto, ataupun dikirim video DC mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW. Sebenarnya kalau kalian masih dapat WA kayak gitu, itu nggak bakalan datang ya. Siapapun teman-teman yang gagal bayar, yang dapat surat atau foto DC atau DC WA katanya mau datang nanti 1 jam ke depan, kalau Anda nggak bayar tim kolektor mau jemput dana ke rumah, itu nggak bakalan datang. Selama teman-teman dapat WA kayak gitu dari pihak penagih kredit pintar, itu nggak bakalan datang. Info dari saya teman-teman, misalkan teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar, kalau memang DC itu datang, itu nggak bakalan menginformasikan ke kalian ya. Ya, atau apalagi ada posisi Anda di mana sekarang ya, tolong Sherlock, itu nggak bakalan datang. Jadi misalkan DC mau datang ke rumah, itu senyap diam, nggak ngasih informasi, mungkin kalau telepon 1 kali ya, kalaupun itu ya. Sebenarnya banyak dari teman-teman subscriber itu yang didatangi, sebagian itu Bang nggak ada informasi, nggak ada kabar, tiba-tiba datang seperti itu. Jadi misalkan teman-teman selagi kalian masih dapat WA ya dari pihak penagih DC mau datang katanya, itu nggak bakalan datang, 100% nggak bakalan datang ya. Jadi itu modus ya, atau nakut-nakuti kalian ya. Misalkan teman-teman dapat WA kayak gitu, intinya kalau DC memang mau datang ke rumah itu senyap seperti itu teman-teman ya. Bang, DC kredit pintar datang ke rumah itu setelah telat berapa bulan ya? Saya infokan ya, untuk DC misalkan memang mau datang ke rumah kalian itu biasanya 1,5 bulan baru datang. Kalau nggak 1,5 bulan bisa jadi hampir 3 bulan itu teman-teman ya. Bang gimana Bang kalau kita sudah lewat 3 bulan atau 4 bulan? Biasanya kalau nggak didatangi 3 bulan itu biasanya lolos, sudah nggak didatangi, seperti itu teman-teman ya. Kebanyakan dari teman-teman yang gagal bayar itu didatangi ya 1,5 bulan, kemudian hampir 3 bulan. Kalau sudah lewat dari itu biasanya nggak didatangi, seperti itu. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut memikirkan DC, karena ketakutan kalian itu cuman dari WA katanya DC mau datang, atau dapat video dari pihak kredit pintar, atau dapat foto ya. Setelah dari ini nasabah ini kami akan meluncur ke rumah Anda, siapkan dana full tanpa potongan. Itu biasanya yang sering dilakukan oleh pihak pinjol tersebut. Jadi
itu aman-aman saja, nggak bakalan datang. Misalkan teman-teman yang didatangi dapat WA kayak gitu, kalian WA saya ya, nggak apa-apa saya dimarah-marahin ya, karena informasi yang seperti itu nggak bakalan ya, nggak bakalan datang teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.